السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. أما بعد، معاشر الآباء والأمهات رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita, salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kita sampai kepada halaman berapa itu? Halaman 10. 10 kepada Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 wa an Ali. Halaman 10 wa an Ali. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali, semoga Allah meridainya. Amin. Man kana fi talabil ilmi kanat al-jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyah kanat an-naru fi talabih. Dikatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang dalam posisi mencari ilmu, seperti bapak dan ibu hari ini sedang talabul ilmi. Agenda di hari Ahad itu agenda mahal. Kalau memang bisa pergi setelah taklim, sebaiknya taklim dulu baru pergi. Jangan gara-gara pergi taklim hilang. Bapak yang punya waktu, Bapak atur waktu yang Bapak punya waktu. Jangan hilang kebaikan hanya gara-gara ingin pergi saja. Apalagi cuma goes. Goes ke Lembang, ngaji pun hilang. Iya. Taklim dulu, baru berangkat. Kita yang punya waktu kita atur. Kita yang kondisikan, kita yang tertibkan. Karena kata Al-Imam Ali, ketika Bapak sedang mencari ilmu, kanat al-jannatu fi talabih. Maka yang sedang Bapak cari dan ibu yang sedang cari ini, sekarang cari ini apa? Surga. Surga ini yang kita cari. Makanya tenang di sini. Makanya cepat ngantuk di sini, tenang. Iya, tenang Pak. Di surga enak, enak tidur, enak nyender. Surga. Kalau di surga alal araiki yattakiun, alal araiki yattakiun. Nanti para ahli surga itu di atas ranjang mereka bersandar. Sekarang di musola dulu sandar, udah apa-apa.
Karena Bapak seperti di surga, sandar. Tetapi yang permasalahan tidak ada sesuatu yang dimakan diminum saat ini. Nanti setelah taklim. Alal araiki yattaki'un. Maka beruntung orang yang dipilih oleh Allah, karena enggak semua orang dipilih seperti ini. Maka beruntung buat orang yang diberikan nikmat seperti tidak semua orang diberikan nikmat seperti ini. Ini anugerah mal. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, dan Bapak termasuk orang yang luar biasa. Karena Bapak sedang di majelis yang luar biasa, dalam mencari langkah, dalam mencari sesuatu yang luar biasa. Insyaallah Bapak termasuk orang yang luar biasa. Amin. Kanat al-jannatu fi talabi. Bapak sedang mencari surga. Insyaallah buah ini adalah surganya Allah. Buah yang sedang kita lakukan ini insyaallah berbuah. Insyaallah nanti surganya Allah. Maka wajar untuk mendapatkan sesuatu yang mahal harus letih, usahanya keras. Tetapi sebaliknya kata Imam Ali, wa man kana fi talabil ma'siyah, barang siapa yang mencari maksiat, orang nonton bola tinggal subuh, dia belain bola Indonesia, padahal nanti kalau dia subur bola Indonesia nggak belain dia, kalah lagi tuh. Waduh, berarti skornya update itu. Kalah lagi katanya. Pak, gak ada yang belain kita mereka, Pak. Yang Bapak idolakan, yang Bapak tungguin, yang Bapak senang itu gak akan bela Bapak. Na'udzubillah kalau sampai tinggalin sholat subuh. Nonton bola langsung tidur. Bablas lah. Ustaz, emang nonton bola nggak? Nonton bola boleh aja. Selama kewajiban tidak ditinggal. Selama kewajiban tidak ditinggal. Entah berapa banyak orang yang tinggalkan kewajiban gara-gara bola. Bola aja. Nonton bola boleh, gak ada masalah. Selama tidak meninggalkan kewajibanmu. Pak Guru belum. Halaman 10 belum. Ya. Nah. Mustahil, Pak. Iya. Jelas ya? Maka lihat diri, Pak. Coba Guru ya. Ya. Baris ke-6. Wan Ali. Temu ya? Jadi tadi apa? Barang siapa yang mencari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang mencari surga. Jadi orang yang sibuk mencari ilmu yang mana? Ilmu nafi'. Ilmu nafi'. Yang tidak boleh orang yang sudah balik bodoh. Harus cari. Sholat, Pak. Sholat. Tidak boleh kita bodoh ilmu tentang sholat. Tidak boleh kita bodoh ilmu tentang wudhu. Tidak boleh kita bodoh ilmu tentang toharah, bersuci, istinja. Tidak boleh. Karena itu setiap hari kita lakukan. Semua yang bersentuhan setiap hari yang kita lakukan tidak boleh bodoh. Sholat nggak boleh orang nggak tahu nggak sholat. Kita nggak boleh ngaji macam-macam, belajar. Sementara sholat belum bisa. Sementara bacaan sholat belum bisa. Baca-bacaan nggak bisa. Sholat dulu. Wudhu dulu yang benar. Setiap hari yang kita kerjakan itu tidak boleh. Kita tidak tahu, harus tahu.
Karena itu ilmu ibadah sehari-hari. Nggak usah belajar tinggi-tinggi. Kalau sholat belum bisa. Bacaan sholat belum benar. Bacaan Fatihah dulu. Baca Fatihah benar. Karena Fatihah hukumnya wajib. Mau sholat berjamaah wajib Fatihah. Sholat sendiri wajib Fatihah. Tidak sah orang sholat tanpa membaca Fatihah. Dan dalam Fatihah benar. Fatihah harus benar, bacaan benar. Kalau ditanya Pak, Fatihah itu hurufnya berapa? Bapak kan dari kecil nih baca Fatihah. Berapa huruf Al-Fatihah? 7 ayat. Iya kalau ayat ya. Hurufnya. Bismillah itu 19 huruf. Bismillah tak 19. Kalau dari Bismillah waladhdallin berapa huruf? Baca ake Pak. Seake-akenya masih kehitung Pak. Ulama menghitung Al-Fatihah itu 156 huruf. 156 kalau Bapak membaca Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Bapak baca Maliki Yaumiddin pendek 155. Iya, dua-duanya benar. Dua-duanya dibaca, boleh baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar. Dua-duanya sah untuk dibaca. Yang tidak benar itu ketika Bapak membaca Siratal Ladzina. Ketika Bapak baca Ladzina dibaca Dzal, dibaca J. Bapak tidak akan mendapatkan Fatihah huruf jim. Nggak ada huruf jim di Al-Fatihah. Tidak ada huruf jim di surat Al-Fatihah. Coba Pak, ada nggak jim di situ? Huruf apa saja yang tidak di Al-Fatihah? Tidak ada di Al-Fatihah. Huruf apa saja yang tidak di Al-Fatihah? Halo? Siratal Mustaqim, Qaf. Huruf apa yang tidak ada di Al-Fatihah? Tidak ada huruf jim. Tidak ada huruf zai. Zai nggak ada di Fatihah. Ada nggak coba zai? Jadi kalau Bapak baca Siratal Ladzina, salah. Tidak ada zai di situ Pak. Tidak ada jim, tidak ada zai. Tidak ada dha. Kalau Bapak walazza, salah, tidak ada za. Bo, jangan ada orang baca walabdo pakai P. Walabdo ada. Udah ke Mekah, udah. Baca walabdo. Kok walab? Bukan walab. Lam masuk ke dot. Walab. Bukan walab. Masih banyak orang baca walab. Do, walab, do. Kalau ngalamin saya tahu tuh Pak. Betul-betul memang ada. Nggak sah Pak. Bapak baca alhamdulillah. Nggak salah. Ada kalau alham. Nggak ada. Nggak salah. Bukan alha, tapi ha. Jangan Bapak baca arrah. Bukan kha. Arrah. Ha. Bukan kha. Banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kha, itu ha. Dan itu banyak. Itu Pak. Cari belajar dulu itu, belajar benar. Saya udah tua. Nggak ada istilah tua. Siapa yang belajar bisa? Bisa. Yang penting mau belajar. Walaupun tidak semudah yang kecil ketimbang Bapak. Bapak kan sudah jadi bapaknya anak kecil. Sulit. Emang agak sulit. Iya. Lidahnya agak keras, udah pasti, udah tua. Tetapi bisa, kalau mau belajar bisa. Insya
Allah. Kenapa? Ketika Bapak belajar itu, Bapak sedang mencari surga. Dan itu tidak boleh nggak tahu, harus tahu. Nggak boleh nggak bisa, harus bisa. Jelas ini kira-kira, jelas? Ya. Ngerti daripada imamnya, daripada imam salah satu menjalankan kita kan dengar, kan ya. Itu makmum itu siapa? Kalau makmum yang alim, makmum yang lebih bisa daripada yang nggak bisa, maka buat dia nggak sah. Buat dia nggak sah. Buat dia, yang lain yang kelasnya sama sah. Yang kelasnya sama sah. Tapi buat yang mengerti, yang lebih fasih, buat dia nggak sah. Maka nanti Pak, lihat Pak, dalam fikih itu nanti siapa sih yang lebih untuk diutamakan jadi imam, kan ada. Ada ketentuan berlaku, Pak. Bapak lihat nanti dalam fikih ini, lihat nih. Ya, man ahaqqu bil imam. Siapa yang lebih berhak untuk jadi imam? Iya. Ada tentuan dalam kajian fikihnya, ada siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, lihat Pak, nanti saya ambil. Jadi kita bilang apa? Pelan-pelan, Pak. Ya, tadi kita lihat. Ahaqqu bil imam. Diatur. Bentar Pak ya, sabar dikit Pak. 170. 170. Saya baca ya Pak. Nah, 170. Bismillah. Bapak lihat di sini, simak, didengar. Halo. Saya baca ya Pak ya. Ahaqqun nas bil imamah. Ahaqqun nas bil imamah. Orang yang paling berhak untuk jadi imam. Menurut kajian ulama fikih. Al-aula biha al-imamur ratib. Yang paling berhak untuk jadi imam adalah imam rawatib. Imam rawatib. Alladzi min qibalil hakim. Ini kalau dalam kajian imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Nggak ada di sini Pak. Kayak Istiqlal. Itu namanya imam rawatib karena yang menunjuk siapa? Pemerintah. Kita kan yang nunjuk, nggak ada yang nunjuk. Kenapa beda Pak? Ya, fi ghairi qibalil hakim fi ghairi wujudul wali. Ketika pemimpinnya tidak menjadi imam. Summal afqah. Nah ini Pak, kalau memang kayak sini tidak ada yang menunjuk, maka yang paling berhak untuk jadi imam orang yang paling ahli fikih, yang paling mengerti dengan fikih. Jelas ini? Summal aqra. Summal aqra. Orang yang paling benar bacaannya. Orang yang paling ahli fikih nomor 1. Oh Masya Allah si fulan ini paling pintar, paling ngerti hukum. Beliau yang jadi imam. Ketika tidak ada, namanya aqra. Orang yang paling benar bacaannya. Siapa yang tahu di sini paling benar bacaannya? Guru yang tahu, paling tahu nanti. Yang ahli. Kan nggak pernah dites di sini. Siapa yang pernah ngetes ahlinya? Ada nggak pernah dites orang yang ahli qiraah yang bacanya benar kemudian tes. Siapa imamnya ini Pak? Coba dites. Mundur. Belepotan Pak. Jadi apa? Summal aura. Kemudian orang yang paling wara. Nomor 3. Orang yang paling wara. Apa paling wara? Paling hati-hati Pak. Makan, minum hati-hati. Nggak sembarangan cari rezeki. Wara banget. Di mana sih orang wara? Ada orang wara. Ahli fikih nomor 1. Yang paling bagus bacanya nomor 2. Ketiga apa? Ketika mereka tidak orang yang paling wara. Yang keempat siapa tuh? Orang yang paling lama hijrah di tempat ini. Nomor 4 itu. Bukan tua, tua nggak jaminan. Oh, yang tua baik.
Ya. Ya. Jadi orang yang paling lama hijrah di sini. Ya. Kemudian apa? Summan nasib. Kemudian orang yang paling baik nasabnya, keturunannya, masya Allah. Ini orang bapaknya orang soleh, dia orang soleh. Nah ini ke depan kan. Angel kan? Angel Pak. Summa hasanu dzikri. Kemudian siapa orangnya? Orang yang di masyarakat dikenal bagus sebutannya. Oh masya Allah dia orang baik. Sepakat ini orang baik. Ini orang nggak neko-neko, nggak ngomongin orang. Ini orang yang soleh. Itu namanya hasanu dzikri. Orang yang sebutannya di masyarakat bagus, nggak ada cacat. Kalau itu wah, jangan itu mah. Nah kalau sudah orang bilang wah, jangan. Iya, jangan. Itu Pak. Dalam kajian itu ada urut-urutannya. Kalau tidak ada A ya nomor 2. Kalau nggak ada 2 nomor 3. Kalau baru ada panjang Pak kajiannya. Banyak pilihannya. Kenapa? Oh nah, Bapak mau tua, saya panggil. Ya. Kemudian gini Pak. Nih, lagi Pak ya. Kemudian apa? Nadhifus saub, yang paling bersih bajunya. Rapi, bersih bajunya. Dijaga. Kemudian apa? Paling bersih badannya. Kemudian apa? Yang paling bagus pekerjaannya. Pekerjaan yang paling layak, paling bagus. Menurut kajian masyarakat. Oh, masya Allah kerjaannya bagus, halal. Ini kerjaannya, jangan ini, meragukan. Baru nanti Pak, orang yang punya suara bagus. Baru orang yang punya suara bagus. Itu jauh. Kelas bawah suara bagus itu Pak. Di sini tidak ada yang tua. Tidak ada yang tua. Bisa jadi tadi itu ya, orang yang paling pertama kali tinggal dia paling tua kali, paling pertama kali tinggal Pak. Jelas ya Pak. Jadi ayo jangan malu untuk belajar. Yang belum bisa baca Quran, mulai hari ini untuk bisa baca Quran. Jangan malu untuk belajar ketika kita tidak bisa. Malulah kalau kita tidak belajar karena kita tidak bisa. Kapan mau bisa kalau nggak belajar? Mulai. Ya, banyak. Saya pernah ngajarin tuh ibu-ibu, nenek-nenek dari mulai Iqra 1 sampai bisa baca Quran. Ternyata bisa, nenek-nenek Pak, nenek-nenek. Dari mulai belum dari Iqra 1 sampai bisa baca Quran, dan itu bisa. Dan itu bisa. Kenapa? Karena beliau mau belajar. Nah, mungkin di antara kita ada yang belum bisa baca Quran. Ketika ngaji, orang baca cuma mendengar. Ayo Pak, saya dengar aja Pak. Itu Pak, karena Pak, kalau sementara orang belajar sifatnya 2 tidak boleh. 1, buang sombongmu. 2, buang malumu. Gak boleh malu, gak boleh sombong, belajar. Itu syarat orang belajar. Dan antum hari ini sedang mencari ilmu. Maka antum sedang mencari surga. Mudah-mudahan dulunya kita akan menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, orang yang mencari maksiat, dia lagi mencari neraka buat dia. Orang yang mencari maksiat, sesungguhnya dia sedang mencari neraka buat dia. Na'udzubillah. Maka kata Imam Ghazali Pak, neraka itu punya 7 pintu. Punya 7. Setiap pintu itu ada pintu-pintu lagi Pak. Dan tidaklah orang masuk ke salah satu pintu yang ke-7, melainkan sebabnya dia masuk ke salah satu pintu 7 anggota tubuh yang dia punya. Illa man asallaha bi'a'dha'i, kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh yang 7. 1, 2, 3. Mata, hidung, mulut, telinga. Udah berapa? 4. Tangan 5. Kaki
6, farj 7. Ya, 1, 2, 3. Kaki, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7, Pak. 7 anggota tersebut yang menyebabkan manusia masuk ke nerakanya Allah, yang salah satu dari 7. Ya kan? Banyak bikin mata. Maksiatnya banyak banget. Apa wae dindelok, Pak? Apa aja dilihat. Apa aja dilihat. Dan biasanya ahabbun nas ma muni'. Seseorang itu paling cinta dengan sesuatu yang dilarang. Hobinya manusia itu apa? Selalu melihat apa yang dilarang. Berbuat apa yang dilarang. Bapak di meja. Kata tuan rumahnya, silahkan Pak makan semuanya. Tolong. Ini yang ditutup jangan dibuka. Ayo. Ayo. Bapak dapat amplop apa? Pak tolong sampaikan Pak Ustadz amplopnya. Dilihat berapa ini? Mau ditutup? Iya kok banyak, kok beda sama saya. Ahabbun nas ma muni'. Senangnya orang itu sama yang dilarang. Senangnya orang sama yang dilarang. Semua yang dilarang. Kita penasaran, kenapa sih? Kenapa sih? Jangan tengok kiri. Apa sih? Berdiri sejak tidak ada bangku. Gitu, Pak. Ahabbun nas ma muni'. Kesenangan orang itu sama yang dilarang. Coba Bapak ke dokter. Apa yang dilarang sama dokter? Rokok. Rokok. Dilarang nggak, mah? Bapak batuk, Pak. Jangan ngerokok. Iya dok, iya dok. Iya doang sampai rumah. Samsu. Bapak nggak boleh minum kopi. Ngopi mulu sehari itu juga cangkir. Allah. Jelas Pak sampai sini? Jadi orang yang sedang bermaksiat, dia sedang mencari neraka buat dia. Na'udzubillah. Siapa bilang? Al-Imam Ali. Al-Imam Ali. Sampai sini jelas? Ya. Apa tuh? Gimana makmum tadi kalau yang lebih tahu bacaan ini salah kan nggak sah. Kelihatan kamu dengan. Kalau begini Pak, makanya ya, kayak Ustadz siapa nih Ustadz yang dari apa? Dewan Dakwah kan itu bacaan bagus-bagus tuh. Saya tahunya bagus-bagus karena saya itu di Musola Al Hidayah itu ada beberapa orang yang dari Dewan Dakwah dan bacaan bagus-bagus. Lebih baik mereka yang kita kedepankan. Bacaan bagus-bagus. Atau memang orang yang sudah di sini yang sepakat jamaah mengatakan ini bagus bacaannya. Jangan kita paksakan menjadi imam karena kita hanya mentang-mentang tua. Mentang-mentang tua, menang tua. Tetapi bacaannya bermasalah. Enakan jadi makmum ketimbang jadi imam, Pak. Imam itu tanggung jawab. Berat. Sahnya makmum terganggu jamaahnya. Enakan jadi makmum. Kenapa sih? Kenapa Bapak kalau jadi makmum? Kenapa? Enakan jadi makmum, Pak. Kalau Bapak merasalah bacaan yang belum pantas, mundur aja. Serahkan kepada yang ahlinya. Iya, enak-enakan jadi makmum, enak senang santai. Kita nggak tanggung jawab. Udah sholat, takbir, ruku, selesai, pulang, selesai, enak, nggak ada tanggung jawab. Nah kadang-kadang pengen selalu di depan itu yang bahaya. Pengen selalu disorot, pengen dilihat, pengen dikatakan wow. Ini penyakit Pak, penyakit. Saya udah ke Mekah, keren. Kenapa ke Mekah? Nggak ada kaitan Mekah, Pak. Di sini nggak ada. Yang jadi imam harus ke Mekah, nggak ada. Jadi memang perlu. Kalau tadi kan penjuluhan kesehatan, ya. Suatu saat Ustadz panggil Ustadz yang pintar untuk mengkader
imam-imam al-iman. Pantas menurut kajian yang ahli. Oh, beliau pantas menjadi imam. Nah, yang dikatakan pantas oleh ustadznya, itulah yang disepakati menjadi imam. Yang belum pantas, mundur. Teratur tidak akan menurunkan wibawa inti. Tidak akan menurunkan derajat inti, enggak. Insya Allah orang lebih begini nih. Masya Allah beliau. Setelah kata ustadz belum pantas, beliau mundur dengan senang. Begitu Bapak Ustadz. Jadi di sini udah bagus ya. Ahad depan tanggal 19 ada penyuluhan kesehatan. Luar biasa bagus. Suatu saat boleh juga ada ustadz yang ahli dipanggil untuk mengetes bacaan yang biasa jadi imam. Sekiranya belum pantas, mundur. Yang pantas, monggo jadi imam. Enak. Kenapa? Karena tadi itu Ustaz. Kalau ada orang yang bacaannya Fatihahnya bagus, sementara imamnya nggak bagus, yang nggak sah makmumnya yang ini nih. Yang lain yang kelasnya sama, sah. Maka jangan pintar-pintar Ustaz. Enak biar sah. Hah? Musafir boleh nggak jadi imam? Musafir nggak boleh jadi imam. Boleh kalau dipersilakan imam rawatib. Boleh kalau dipersilakan imam rawatib, tetapi nggak boleh langsung maju kayak musafir. Kadang-kadang kita nggak punya akhlak, nggak punya adab, nyelonong. Tamu nyelonong, bener dia alim, bener. Tapi kan di sini ada imam rawatib. Nah, kalau memang imam rawatib tahu ini orang alim, monggo dipersilakan. Kan antum tamu. Ada yang punya rumah, itu adabnya Pak. Maka disebut al-adab muqaddamun alal ilmi. Adab itu lebih diutamakan ketimbang ilmu. Maka kata para ulama, kun adabaka. Kun adabaka kasyair wal ilmu kal mirih. Jadikan ilmumu seperti garam, jadikan adabmu seperti gandum. Paham, Pak? Jadikan ilmumu seperti garam, jadikan adabmu seperti gandum. Bapak kalau bikin kue, mana yang lebih dominan? Gandum apa garam? Gandum, banyakin adab. Ilmu nggak apa-apa, nggak banyak, yang penting adab. Jangan sampai ilmu banyak, adab begitu. Ada nggak? Jatuh Pak di masyarakat, nggak kepake. Nggak kepake. Ilmu doang banyak. Sekolah ke masjid, sekolah kemana? Adab nggak ada. Nggak kepake Pak. Nggak ada masyarakat nggak begini, nggak hormat Pak. Kalau ingin dihormati orang, hormati orang. Hargai orang. Benar inti punya ilmu itu tinggi. Iya betul kita mengakui. Tapi adabnya dong. Akhlak. Maka Nabi innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak nomor 1 Pak. Insya Allah. Gini Pak. Maka adab-adab nih. Kalau ini salah nih. Ini salah ini. Maka jangan Bapak menegur kesalahannya depan orang Pak. Nggak boleh. Itu namanya fadhihah. Mempermalukan dia di depan orang. Kalau Bapak yang udah punya ilmu tahu ini salah, monggo 4 mata. Itu adabnya Pak. Kenapa? Memang dia salah, tetapi ketika Bapak mensikapinya dengan salah, bukan akhirnya menjadi kebaikan, enggak, malah jadi permusuhan Pak. Itu pun juga adab namanya. Pakai etika Pak. Insya Allah. Jadi sekali lagi tidak ada tahu. Ya gitu Ustaz. Kalau musafir moga-moga aja. Tapi gini Pak sering. Saya pernah ngajar itu di salah satu perusahaan. Ya. Agim ngisi kajian ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Ketika azan sudah selesai, waktu qomat selesai, Agim mau maju, ada yang mau maju. Wuts, ya salah. Nyelonong, Pak. Saya punya teman lagi di Cibitung, nama Masjid Ali Thayyibah namanya. Qomat. Beliau itu
teman saya sekolah pesantren sampai ke Madinah. Tiba-tiba ada orang masuk nyelonong jadi imam. Kata teman saya, sini, dipanggil, mundur. Ini masjid ada imamnya. Harus itu Pak. Mundur. Pakai akhlak, pakai adab. Mundur Pak. Mundur. Nah ini kita kan sini kan sudah banyak imam yang pintar insya Allah. Ya, kecuali memang imam sini mempersilahkan tamu yang dianggap mumpuni. Suatu acara tertentu, momen tertentu, kita undang orang alim, kita persilahkan beliau, nggak ada masalah. Itu pun setelah dipersilahkan. Gitu ya? Oke? Baik. Ada lagi? Itu mungkin lanjutan Pak. Masbuk. Ya imam sudah berjalan. Kita kan dalam musawarah atau apa misalnya gitu ya. Sementara Terus? Sementara kita kan nggak tahu bacaan imam, dan kita bisa begitu. Sama yang imamnya. Duhur asar. Maghrib bisa. Ya, terus gimana? Dengan imam yang bacanya kurang benar kita gimana? Baik. Ya, buat kita lanjutkan baca sholat kita dengan beliau. Ya, imam juga. Nggak ada masalah, lihat makmum. Nanti tinggal mengulangi sholat lagi. Kenapa Pak? Kenapa? Karena di situ juga ada di situ mengatakan bahwasanya kalau ente mundur di tengah-tengah orang banyak, adab juga Pak. Iya kan? Tiba-tiba, bacaan salah. Wah, ya enggak. Bener-bener. Begini jadi imam. Mundur salah Allah. Loh. Iya, kita pakai akhlak, pakai adab semua. Pakai ilmu semuanya. Jadi kalau sudah tahu untuk tetap menjaga keutuhan persaudaraan, tetap ikut. Tahu kita nanti tinggal mengulangi sholat kita yang sudah kita anggap tidak sah. Itu lebih elok Pak. Boleh. Tapi gini Pak. Orang namanya dalam bahasa Arab namanya mufaraqah. Mufaraqah itu berpisah dari imam. Yang namanya mufaraqah itu tidak boleh mengikuti gerakan imam. Dia harus bisa, betul-betul bisa. Tapi kan kita yang ada Pak, niat bisa, gerakan ngikutin. Ya oleh Pak, nggak boleh. Yang namanya mufaraqah itu betul-betul bisa, udah gerakan bisa, nggak ada hubungan antara dia dengan imam. Itu namanya mufaraqah. Gitu Pak. Contoh, imam kita lihat, loh imam sarungnya bolong. Waduh, imamnya bolong sarungnya. Berarti kan di situ apa? Kashful aurah. Terbuka auratnya. Terbuka aurat itu membatalkan tidak sah itu mengikuti imam yang sudah jelas-jelas batal. Terus gimana? Mufaraqah bisa. Karena batalnya imam, kemudian ente ikuti, ente jadi batal. Contoh nih. Sholat duhur 4. Imam lupa. Sepakat ini debat. Imam lupa, imam berdiri menjadi 5. Bapak tahu ini 25. Apa yang Bapak lakukan? Duduk. Tapi berapa banyak orang yang tetap berdiri ikut imam. Udah tahu imam salah, dia ikut kepada yang salah. Batal. Kalau imam nggak batal. Imam tidak batal. Karena imam meyakini itu baru 4. Tapi inti yang sudah tahu itu udah 5, nggak boleh ikut yang salah. Maka tugas inti ingatkan imam salah. Subhanallah. Tapi kalau imam tetap bersikeras dia meyakini baru 4, nggak ada masalah. Imam tetap sah. Tapi inti tidak boleh mengikuti imam yang salah. Tuh. Tunggu diduduk. Tunggu di tahiyat. Nanti salam bersama imam. Kalau Bapak ikut berdiri dengan Bapak batal. Imam nggak batal. Bapak yang batal. Jelas ini? Ya. Kenapa? Di mana-mana sering kejadian Pak. Kenapa? Imam juga manusia. Wajar, tidak luput dari salah. Nah, saya bilang tadi, kitalah yang belajar. Hasil belajar kadang-kadang diuji dalam praktek.
hasil belajar kita diuji dalam gimana mensikapinya itu kalau salah. Maka Bapak tahu ilmunya. Jangan berdiri ikut imam yang salah. Bapak tetap duduk menunggu imam di dalam posisi duduk. Atau Bapak bisa salam duluan. Pilihan itu mufaraqah atau menunggu imam dalam posisi tahiyat. Apa tuh? Maka kalau siapanya nih? Imam kan memang benar-benar empat, perasaan kita 5. Subhanallah. Begini kita tetap duduk karena yakin di tempat. Oh gitu. Maka lihat yang lain, Pak. Lihat yang lain. Iya, lihat yang lain. Saya sendiri, berarti Bapak ngantuk. Bapak ngantuk. Iya. Kenapa? Jelas imam benar 4, imam sendiri lagu. Saya udah ini 5 salah. Saya duduk sendiri atau berarti Bapak ngantuk. Berarti nggak mungkin orang salah ke mayoritas. Gitu, Pak. Jelas ya? Iya, jelas ya? Ada lagi? Dilema di Ustaz. Enggak. Maghrib. Oh ya, itu ya. Beda kasus dengan yang beliau utarakan. Begini, Pak. Benar Ustaz. Makanya kadang-kadang begini Pak Ustaz. Orang yang sedikit ilmu akan mudah menyalahkan orang. Kasus Ustadz Mulyadi, Ustadz ini sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Kan tahiyatnya berapa kali? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Bisa nggak imam lupa tahiyat awal? Seharusnya duduk, beliau lupa berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, lupa tahiyat awal, tidak boleh imam yang sudah berdiri untuk duduk lagi, Pak. Kalau udah tegak begini, kalau dia sudah berdiri, duduk lagi, batal imam, diikutin batal semua. Jadi, kalau orang yang sudah mengaji, tidak akan memaksakan imam berdiri untuk duduk. Karena tahu, kalau sudah berdiri, lupa tahiyat awal, dipaksakan untuk duduk, batal, dia batal semua. Maka solusinya, biarkan imam lupa dengan tahiyat awal, lanjutkan tanpa tahiyat awal, nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Begitu Pak kajiannya. Jadi kalau orang lupa tahiyat awal gak ada masalah, tetap sah sholatnya. Karena tahiyat awal itu sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad, sunnah yang bila terlewatkan diganti dengan sujud sahwi. Begitu Pak. Nah, benar kata Ustaz, sering kali imam dipaksa untuk duduk. Waduh, di demo kan? Di demo, akhirnya duduk, nggak enak memang. Batal semua, batal bareng-bareng. Iya, kebodohan imam, kebodohan makmum. Akhirnya bodoh berjamaah. Mental betul Pak. Mental di mana nih? Nggak enak. Waduh, takbir. Takbir lagi Pak. Hebat Pak. Allah Akbar. Oh ini kan gitu. Allah, gitu Pak ya. Ya, bagus. Misalnya jangan ada masalah Pak. Salah. Kalau kita lebih baik daripada dia. Kata gitu ya. Kalau sholat tapi kalau sholat zuhur dan asar sama juga berarti kan bacaan yang sama. Karena kita udah tahu bacaannya waktu jahar. Udah mengenal. Bapak kemana? Ya kan semua tanggung jawab imam. Dia kaitannya imam. Kita kan Bapak di bawah lokomotifnya Pak. Gerbong sesuai dengan lokomotif. Makanya sekali lagi betul Pak. Kalau bisa memang dipilih imam-imam yang sudah mumpuni. Diseleksi bahasanya. Siapa yang panggil guru yang betul-betul tahsin bagus untuk mengecek di al-iman Bapak Ustadz ini imamnya. Coba tolong dengarkan Ustadz. Mohon maaf nih, kita sering di Mekah, di Madinah,
Itu sering Syekh mengatakan, ayo siapa yang membaca Fatihah? Jamaah umroh, jamaah haji itu selalu Pak, ayo ta'al ke sini yang mau tes Fatihahnya, sini baca Fatihah. Dengerin Pak. Karena boleh tahu intinya di Fatihah. Bacaan surah nggak ada masalah Pak, salah. Bacaan surah ada kendala nggak ada masalah. Yang penting di Fatihah. Ya, karena sunnah. Ya, artinya bacaannya jelek nggak ada masalah, tetap sah. Tapi Fatihah enggak. Fatihah di inti Fatihah. Karena Fatihah itu rukun. Ya, Fatihah itu rukun. Tidak boleh cedera di rukun. Tidak boleh cacat di rukun. Ya. Jadi ada orang yang membatasi membaca Al-Fatihah. Tapi secara keseluruhan itu dia apa di rumah Pak? Contoh. Iya, huruf H dia nggak bisa H. Hak lah. Jadi kadang-kala ada juga yang nggak bisa dibaca atau malah sebaliknya. Hak dibaca H. Seperti seolah membaca H. Nggak bisa Pak. Maka dikatakan barang siapa yang mengganti hak dengan H tidak sah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kha semua. Sementara kha tidak ada Pak. Huruf kha tidak ada di Fatihah. Tidak ada huruf kha di Fatihah. Pastikan salah bacaan dia ketika ada kha di dalam Fatihah. Tidak ada kha di Fatihah. Sah. Kalau buat sendiri sah Pak. Kalau buat sendiri sah. Makanya enak berjamaah jadi makmum, jangan jadi imam. Gitu. Biar sah Pak. Gitu kan? Enak kan? Iya. Kita mengenal bacaan. Artinya yang kita yang mungkin tahu bermasalah. Kan sekali mungkin terlambat gitu. Iya. Sekali kan itu gitu Imam. Iya. Kasusnya begitu memang. Iya. Begitu Pak. Jadi yang kita datang ya kita tungguin aja sudah sampai akhir, ya enggak? Iya. Kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Dalam kajian fikih Pak, maka disebut ada dalam namanya sakta. Namanya sakta. Sakta itu berhenti sejenak. Ada sunnah-sunnahnya sakta. Contoh, setelah ta'awud sakta baru bismillah. Ta'awud, berhenti baru bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sakta. Baru bareng-bareng. Enggak, waladdallin. Amin enggak. Sakta baru amin. Itu kajian gitu. Selesai, setelah amin sakta menuju surah. Dan buat imam saktanya agak lama, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Agar memberikan Fatihah untuk makmum. Selesai makmum membaca Fatihah, baru imam baca surah. Begitu yang tertibnya, Pak. Iya, begitu kajiannya begitu. Ya, udah ya. Saya mau pengasinan, Pak. Makasih banyak Pak, saya selalu Pak, mudah-mudahan berkah buat Bapak Ibu sekalian. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang dikatakan Imam Ali, kita sedang mencari ilmu, mudah-mudahan kita sedang mencari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terus semakin guyup al-iman, semakin makmur al-iman, dan insya Allah terus semakin saling mengingatkan dalam kebaikan insya Allah, bukan dengan kebencian dan hasud dan sebagainya insya Allah. Amin ya Rabb. Jauhi sifat iri, dengki, jengki dan semuanya, karena semua hal-hal yang dapat menghancurkan hidup kita di dunia dan akhirat. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.